Permisi Pak. Ya, monggo adik-adik. Permisi, kami dari SMK Negeri 1 Ngawen mau datang ke sini untuk mewawancarai Bapak terkait pelajaran kelima BK. Ya, monggo. Masuk dulu. Ini perkenalkan Pak, nama saya Ervan Fernanda Putra dari kelas keempat B dari kelompok 4. Kami sini mau mewawancarai Bapak terkait batik. Saya Julia Adinda Sabila dari kelas 10 Tata Busana B, perwakilan dari kelompok 3. Jadi apakah Bapak bersedia untuk kami wawancarai? Setia nih. Bisa kita mulai ya Pak? Bisa nih. Jadi sudah berapa lama usaha batik ini berjalan? Batik Tancap Nurgrinda ini sudah 20 tahun yang lalu. Dulu simbah-simbah di sini, warga di Sinarjo ini, mereka sebagai pemburu batik, ada yang di Jogja, ada yang di Solo. Mereka ikut juragan-juragan yang sudah terkenal kayak Bener Hadi di Solo. Lalu kalau di Jogja ya batik Pelentong dan lain-lain. Nah, setelah mereka sudah pada tua, tidak lagi sebagai pemburu batik, tapi mereka ingin sebagai juragan batik karena mereka memang dulu sebagai pemburu batik di mana-mana. Terus pada tahun 2000 mereka ingin sebagai juragan atau mendirikan kelompok. Maka kita dengan teman-teman sepakat kita kasih kelompok batik Tancap Nurgrinda. Itu dia. Berapa kisaran harga batik kiri pindah ini? Kalau harga batik di sini bermacam-macam karena kami memproduksi ada batik tulis, ada batik cap kombinasi dan batik cap. Kalau harga batik cap itu mulai dari harga 100.000 sampai 200.000. Kalau batik cap kombinasi antara batik tulis dengan cap itu kisaran harga 200 sampai 250.000. Kalau yang batik tulis harga kisaran 500 sampai 100.500.000. Itu yang kain primisima. Kalau yang kita juga menggunakan kain selain primisima yaitu sutra. Kalau sutra satu potong bisa 3 juta sampai 4 juta. Berarti bermacam-macam ya Pak? Iya, di sini bermacam-macam harga mulai yang paling bawah sampai yang mahal ada. Dalam melakukan usaha ini apakah Bapak dibantu oleh karyawan? Ya, alhamdulillah tadi sudah saya sebutkan ini memang kelompok. Jadi yang masuk di dalam kelompok ini semua tidak karyawan sebenarnya, kita kerjasama. Mungkin ada yang sudah pandai yang batik tulis, ada yang bisa cap, ada yang ahli pewarnaan. Ini kita manfaatkan untuk menopang usaha batik Tancap Nurgrinda ini bisa berjalan dengan baik. Itu. Apakah Bapak menggandeng pihak lain untuk mendanai usaha batik ini? Iya, jadi kalau kita sudah usaha apapun, pasti kita harus menggandeng orang ketiga untuk membiayai perusahaannya. Alhamdulillah kalau batik Tancap Nurgrinda ini dari awal tahun 2000 itu kita berdiri, tahun 2002 kita dapat pelatihan dari Dinas Perindustrian, kita dibantu 20 meter kain, dan dulu kita pernah hutang 500.000 untuk menopang biar batik Tancap Nurgrinda bisa berjalan. Tapi alhamdulillah dengan dengan model yang sedemikian rupa itu, terus akhirnya alhamdulillah sekarang alhamdulillah sudah bisa lebih besar lagi untuk batik Tancap Nurgrinda. Jadi kita tidak menggandeng bank, tapi kita menggandeng orang ketiga. Untuk toko kita beli bahan bakunya kayak kain itu, nanti biasanya tahu dalam 1 bulan atau 3 bulan kita baru membayar. Jadi kita sangat terbantu sekali dengan adanya orang ketiga ini. Terima kasih. Kalau boleh tahu berapa sih Pak omset batik Nurgrinda dalam sebulan? Ya, tidak mesti ya dalam kita usaha batik ini dalam 1 bulan
Mungkin kadang kalau omsetnya itu kadang sampai 15, 20 juta sampai 30 juta. Tapi ada bulan-bulan tertentu yang omsetnya itu lebih besar. Pas masuk anak-anak sekolah itu pasti lebih banyak lagi. Pernah mengalami penurunan omset? Iya. Kemarin pandemi, semua perusahaan atau semua pengrajin akan merasakan betapa sih dahsyatnya pandemi COVID lah sebenarnya. Memang itu gratis sekali, hampir tidak ada kemasukan. Tapi alhamdulillah kita masih tetap bisa bertahan dengan adanya kita ada pemesanan untuk masker batik. Alhamdulillah dalam tahun itu pandemi itu kita dapat pesanan masker itu sampai 40.000. Jadi kain yang tidak laku kita pergunakan untuk membuat masker batik. Dalam menjalankan usaha ini, apakah Bapak membuat laporan keuangan? Ya, kita tetap membuat laporan keuangan. Mungkin dalam 1 bulan itu ada pembukuan namanya kemasukan, pengeluaran, apa sih yang kita belanja di dalam 1 bulan ini, uang apa saja yang kita keluarkan di dalam 1 bulan ini. Terus nanti dalam 1 tahun kita juga mengadakan RAP. Nanti anggota di sini selain dapat upah, mereka bekerja yang mencanting, pewarnaan, itu nanti mereka juga akan menikmati hasilnya dalam 1 tahun. Makanya diadakan RAP. Laporan keuangan apa saja yang Bapak terapkan dalam usaha batik negeri? Kita sebenarnya masih manual ya, karena terus terang aja yang ada di kelompok batik Tancap Nurhidayah ini memang SDM-nya kurang sekali. Kita paling lulusan SD lah, SMP gitu. Ya, yang penting dalam pembukuan ini semua anggota akan bisa memahami pelaporan kita itu. Jadi ya kita tulis. Yang penting mereka tahu, oh dalam 1 bulan ini bisa mengeluarkan uang sekian. Oh ini yang untuk membayar upah membatik itu. Jadi cuma sederhana sekali pelaporan keuangan di Batik Tancap Nurhidayah. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam wawancara ini, dan semoga Batik Nurhidayah ini menjadi lebih maju. Amin. Kami mohon maaf apabila ada pertanyaan yang kurang berkenan. Saya perwakilan dari alat batik dari kelompok 4. Saya perwakilan dari kelompok 3 kelas 10 Kata Busana B. Mohon pamit dan sekali lagi terima kasih atas waktunya. Sama-sama, apabila adik-adik mau pulang ke sekolah tidak akan beruntung, semoga di aman sampai lancar sampai di tujuan masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama.